Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri Wijaya, kelas 22B, mahasiswa jurusan PLB. Pertama-tama mari kita cari tahu dulu mengenai sejarah pelayanan anak tunalaras. Sejarah pelayanan pendidikan anak tunalaras adalah suatu deskripsi data, fakta, dan informasi mengenai perkembangan pelayanan pendidikan pada masa lalu sampai saat ini yang terjadi di Eropa, Amerika Serikat, dan di negara kita. Yang pertama, mari kita bahas sejarah pelayanan pendidikan anak tunalaras di Eropa dan Amerika Serikat. Kaufman atau Dr. Sunardi tahun 1995 menjelaskan sejarah pelayanan pendidikan anak tunalaras dibagi menjadi 3 zaman, yaitu sebelum abad 19, abad ke-19, dan abad ke-20. Sebelum abad ke-19, istilah atau pelabelan yang digunakan terhadap anak tunalaras yaitu anak gila, anak idiot. Penyebab tunalaras gila idiot yaitu akibat kerasukan atau kemasukan setan dan hal-hal yang irasional. Saat itu penanganan belum ada. Anak-anak dengan tunalaras diperlakukan tidak manusiawi, yaitu ditelantarkan, dibuang, disiksa, dilukai, disekap, dijauhi, dan sebagainya. Antara anak tunalaras dan anak tunagrahita masih tumpang tindih, tidak jelas perbedaannya, sehingga anak tunalaras pada taraf berat dikategorikan tunagrahita. Sebaliknya, anak tunagrahita dikelompokkan pada anak tunalaras. Penanganan anak tunalaras yang berlaku pada saat itu banyak ditentang oleh para ahli, seperti psikolog dan psikiater. Banyak psikolog dan psikiater tidak setuju dan menentangnya, sekaligus berupaya untuk mengubah cara penanganannya. Di antaranya ada Philippe Pinel asal Prancis dan Benjamin Rush asal Amerika Serikat. Kedua ahli tersebut berupaya mengembangkan pendekatan secara moral. John Moore dan Buck asal Prancis mengembangkan metode multisensori. Pada abad ke-19, Samuel Gridley Howe asal Amerika Serikat menggunakan istilah simulatif indiki untuk tunalaras, yaitu mereka sebenarnya tidak tunagrahita tetapi tampak seperti tunagrahita. Tahun 1986 di Inggris terjadi pemisahan antara gila atau tunalaras insanity dan dungu, yaitu tunagrahita. Penyebab ketunalarasan diantaranya dikemukakan oleh Parkinson Dawes bahwa ketunalarasan disebabkan kondisi emosi dan lingkungan. Henry Harcourt beranggapan bahwa ketunalarasan disebabkan faktor keturunan. Maka untuk mencegahnya, perkawinan harus diatur secara selektif. Penanganan yang dikembangkan oleh Pinel yaitu melalui pendekatan moral psikologis. Pendekatan ini berupaya mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan olahraga, musik, vokasional, okupasi, dan rekreasi yang dilakukan secara rutin, terstruktur, konsisten, dan pendekatan dari hati ke hati.
Pelayanan pendidikan anak tunalaras sudah ada, walaupun masih bersatu dengan sekolah anak tunagrahita. Berdirinya panti-panti untuk menampung anak-anak dan remaja-remaja tunalaras pada abad ke-20, pengertian dan pelabelan anak tunalaras sudah berkembang dan beragam. Di antaranya emotional handicap, behavior disorder, social atau emotional disturbance, dan sebagainya, di mana istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu untuk menjelaskan anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan perilaku. Lembaga-lembaga yang menangani anak tunalaras banyak berdiri seperti Lembaga Konsultasi dan Bimbingan, Perkumpulan Ahli-Ahli Kesehatan Mental, Sekolah Khusus, dan Kelas Khusus, baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama. Upaya penanggulangan atau pendidikan tidak hanya menekankan pada upaya kuratif dan represif, melainkan juga upaya preventif. Ahli tidak hanya terbatas pada psikolog dan psikiater, tetapi melalui pendekatan multi ahli seperti guru PLB, social worker, dokter umum, dokter anak, speech therapy, teacher counselor, dan sebagainya. Mulai tahun 1960-an, model pendekatan dalam pendidikan lebih jauh berkembang, yaitu munculnya beberapa model pendekatan pendidikan bagi anak tunalaras, yaitu pendekatan psikoanalisa dikembangkan Berkowitz dan Rahman, pendekatan psikoedukasional dikembangkan Morse dan Newman, pendekatan humanistik dikembangkan Denisov, Grossman, Knobloch, dan Goldstein. Pendekatan behavioristik dikembangkan Helms, Wurman, Strauss, dan Herbert Clay. Selanjutnya, sejarah pelayanan anak tunalaras di negara Indonesia. Sejarah pelayanan pendidikan bagi anak tunalaras di negara Indonesia tidak banyak diungkapkan karena kenyataannya belum begitu berkembang sampai saat ini. Tidak seperti negara-negara barat, perkembangan di negara Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan di Eropa, khususnya negara kincir angin atau Belanda. Romliat Rasnowita pada tahun 1989 menjelaskan bahwa sejarah perkembangan penanggulangan remaja tunalaras di negara Indonesia dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu sebelum proklamasi dan masa kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan, pada waktu negara kita dalam penjajahan bangsa Belanda, maka raja-raja di daerah dan dibantu masyarakat, termasuk para remaja, melakukan perlawanan. Seluruh kekuatan rakyat disatukan oleh raja-raja setempat untuk membebaskan daerahnya masing-masing dari belenggu penjajahan. Belanda dengan menggunakan politik adu dombanya, menggunakan para remaja untuk menghasut dalam upaya menaklukkan para raja. Di samping adu domba antara raja, akibatnya para remaja dan pemuda tidak memiliki panutan norma dan nilai-nilai kehidupan yang mantap, sehingga timbul konflik dan frustasi yang mengakibatkan penyimpangan dalam perilaku atau tunalaras. Akibat kondisi remaja yang seperti itu, banyak orang tua yang tidak mampu lagi untuk mendidik putra-putrinya. Maka pemerintah pada waktu itu merasa khawatir terhadap perkembangan para remaja. Akhirnya pada tahun 1917 didirikanlah Prayuwana yang disetujui pemerintah Belanda. Fungsi lembaga tersebut yaitu untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada orang tua yang sudah tidak sanggup mendidik putra-putrinya, dan memberikan
layanan pendidikan atau resosialisasi bagi anak atau remaja tunalaras, terutama bagi yang terlibat dalam perkara pidana. Pada masa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan sudah membawa bangsa kita ke masa kebebasan, lepas dari ikatan penjajahan, memasuki masa transisi, sehingga sebagian masyarakat pada waktu itu kurang menyadari terhadap perubahan norma dan nilai-nilai. Sebagai dampaknya, banyak orang tua yang tergelincir dan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan kehidupan anak dan remaja, sehingga tingkat kenakalan dirasakan meningkat, terutama antara tahun 1956 sampai 1959. Kenakalan anak atau remaja mulai diorganisir secara teratur, seperti terbentuknya geng-geng, di mana kegiatannya sering mengganggu ketertiban umum, berkelahi, mabuk-mabukan, ugal-ugalan, dan sebagainya. Dengan pertimbangan sosial psikologis anak atau remaja dan ketertiban serta keamanan masyarakat, maka Kepolisian Republik Indonesia menginstruksikan dibentuknya Biro Anak-anak, kemudian diganti menjadi nama Dinas Polisi Urusan Anak dan Pemuda, disingkat DIPUAP. Tidak lama kemudian, sesuai instruksi Panglima Daerah Angkatan Kepolisian Jawa Barat tanggal 5 Februari 1968, khusus untuk daerah Jawa Barat diganti nama menjadi Pembinaan Anak, Pemuda, dan Wanita, disingkat BINAPTA. Kemudian, untuk menjamin kelancaran jalannya usaha penanggulangan masalah tersebut, diadakan persetujuan bersama antara Biro Anak-anak, Kepolisian, pihak kejaksaan, dan kehakiman. Diadakan persetujuan bersama antara Biro Anak-anak Kepolisian, pihak kejaksaan, dan kehakiman, yaitu tentang penetapan batasan usia seorang anak yang dapat menjadi wewenang peradilan anak, tata tertib persidangan, dan kedudukan probation officer pada pengadilan anak. Setelah tahun 1965, terutama selama masa peralihan Orde Baru, perhatian pemerintah terhadap masalah kenakalan anak atau remaja semakin meningkat, bahkan semakin meluas pada jenis kebutuhan khusus ini. Menghadapi masalah kenakalan anak atau remaja, perhatian pemerintah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden mengenai masalah narkotika, penyelundupan uang palsu, subversi, dan kenakalan anak atau remaja. Perlu kita ketahui bahwa sejarah perkembangan penanganan anak tunalaras dilakukan oleh Departemen Hamkam atau Kepolisian dan Kehakiman, sedangkan yang dilakukan oleh Dikdikbud sendiri tidak nampak secara operasional. Baru ada satu lembaga yang ditangani oleh Dikdikbud, yaitu SLBE di Medan. Memang pelayanan pendidikan untuk anak tunalaras di negara Indonesia jauh ketinggalan dibanding dengan negara-negara barat. Tetapi bukan berarti tidak ada upaya ke arah situ. Buktinya, pada tahun 1952 didirikan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau SGPLB yang pertama di Bandung. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah juga upaya merealisasikan ilmu pokok pendidikan tahun 1950.
pertama dibuka hanya terbatas pada spesialisasi A, B, C, dan beberapa tahun kemudian dibuka spesialisasi D dan E atau calon pendidik anak tunalaras. Pada tahun 1965 berdiri jurusan PLB di IKIP Bandung. Dibuka dari spesialisasi A sampai dengan E sampai saat ini. Keberadaan PLB khususnya spesialisasi E semakin kuat. Semakin kuat karena adanya UU Pokok Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1991 Nomor 72 tentang pendidikan luar biasa. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis-jenis layanan anak tunalaras. Dalam jenis-jenis layanan ini akan dikemukakan beberapa hal, seperti yang pertama, mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Adapun kondisi yang tidak menguntungkan itu, yang pertama, lingkungan fisik yang kurang memenuhi persyaratan, seperti bangunan atau fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, ukuran kelas yang kecil dan sanitasi yang buruk. Tidak jarang hal ini akan menjadikan anak merasa bosan dan tidak betah berada di sekolah. Yang kedua, disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, seperti peraturan sekolah yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat dan ringannya pelanggaran siswa. Keadaan ini akan membuat anak merasa tidak puas terhadap sekolah. Yang ketiga, guru yang tidak simpatik sehingga situasi pembelajaran tidak menarik. Akibatnya, murid sering membolos, berkeliaran di luar sekolah pada jam-jam belajar. Kadang-kadang digunakan untuk merokok, tawuran, dan lain-lain. Yang keempat, kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak. Akibatnya, anak harus mengikuti kurikulum yang bagi semua anak, walaupun hal itu tidak sesuai dengan bakatnya. Demikian pula, kurikulum yang berubah-ubah menjadikan anak merasa jenuh dan melelahkan. Yang kelima, metode dan teknik mengajar yang kurang mengaktifkan anak dapat mengakibatkan anak bosan dan merasa lelah. Selanjutnya, pada tahun 1985, Kaufman mengemukakan ada 6 kondisi yang menyebabkan ketunalarasan dan kegagalan belajar, yaitu yang pertama, guru yang tidak sensitif terhadap kepribadian anak. Yang kedua, harapan-harapan guru yang tidak wajar. Yang ketiga, pengelolaan belajar yang tidak konsisten. Yang keempat, pengajaran keterampilan yang tidak relevan atau non-fungsional. Yang kelima, pola reinforcement yang keliru. Misalnya, diberikan pada saat anak berperilaku tidak wajar. Yang keenam, model atau contoh yang tidak baik dari guru dan dari teman sebaya. Yang kedua, menentukan model-model dan teknik pendekatan. Model pendekatan sehubungan dengan model yang digunakan dalam memberikan layanan kepada anak tunalaras. Pada tahun 1985, Kaufman mengemukakan jenis-jenis model pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, ada model biogenetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi, sehingga
Penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, diet, olahraga, operasi, atau mengubah lingkungan. Yang kedua, ada model behavioral atau perilaku. Model ini mempunyai asumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi ketidakmampuan menyesuaikan diri yang terbentuk, bertahan, dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya ditujukan pada anak, tetapi pada lingkungan tempat anak belajar dan tinggal. Selanjutnya ada model psikodinamika. Model ini berpandangan bahwa perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian karena berbagai faktor, sehingga kemampuan yang diharapkan sesuai dengan usianya terganggu. Ada juga yang mengatakan adanya konflik batin yang tidak teratasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan perilaku itu dapat diadakan pengajaran psikoedukasional, yaitu menggabungkan usaha membantu anak dalam mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya. Selanjutnya ada model ekologis. Model ini menganggap bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Gangguan perilaku terjadi karena adanya disfungsi antara anak dan lingkungannya. Oleh karena itu, model ini menghendaki dalam memperbaiki problem perilaku agar mengupayakan interaksi yang baik antara anak dengan lingkungannya. Misalnya, dengan mengubah persepsi orang dewasa tentang anak atau memodifikasi persepsi anak dengan lingkungannya. Menurut Roden pada 1967, ia menyatakan bahwa masalah perilaku adalah akibat interaksi destruktif antara anak dengan lingkungannya, dari lingkungan keluarga, teman sebaya, guru, dan subkelompok kebudayaannya. Adapun beberapa teknik pendekatan yang digunakan dalam mengatasi masalah perilaku diantaranya, yang pertama, perawatan dengan obat. Pada tahun 1984, menurut Cavell dan Ye, mengemukakan bahwa obat-obatan dapat mengurangi atau menghilangkan gangguan perilaku seperti adanya perbaikan perhatian, hasil belajar, dan nilai tes yang baik, serta anak hiperaktif menuju ke arah kebaikan. Yang kedua, modifikasi perilaku. Salah satu teknik yang banyak dilakukan untuk mendorong perilaku prososial dan mengurangi perilaku antisosial adalah penyesuaian perilaku melalui operan conditioning dan tes analisis atau analisis tugas. Dengan operan conditioning, kita mengendalikan stimulus yang mengikuti respon. Misalnya, seorang anak kecil menghisap ibu jari jika menonton TV. Orang tua mematikan TV selagi ibu jari di mulut anak dan menyalakan TV jika ia tidak menghisap ibu jarinya. Dalam hal ini, anak akan belajar jika ingin TV menyala maka ia tidak boleh menghisap ibu jari. Menghisap ibu jari adalah operan yang dikendalikan oleh stimulus atau matinya TV yang mengikutinya. Pengondisian operan berdasarkan prinsip dasar bahwa perilaku adalah suatu fungsi konsekuensi penerapan stimulus positif atau TV menyala segera setelah suatu respon atau matinya TV merupakan hukuman.
Ada beberapa langkah dalam melaksanakan modifikasi perilaku. Yang pertama, menjelaskan perilaku yang akan diubah. Selanjutnya, menyediakan bahan yang mengharuskan anak untuk duduk diam. Dan yang terakhir, mengatakan perilaku yang diterima. Yang terakhir, strategi psikodinamika. Tujuan utama pendekatan psikodinamika yaitu membantu anak menjadi sadar akan kebutuhannya, keinginan, dan kekuatannya sendiri. Penganjur strategi ini menyarankan agar dilakukan evaluasi, diagnostik perawatan, pengambilan keputusan, dan prosedur psikiatrik. Mereka melihat bahwa perilaku maladaptif adalah pertanda konflik jiwa. Mereka percaya bahwa penyingkiran suatu gejala tanpa menghilangkan penyebabnya hanya menyebabkan penggantian dengan gejala lainnya. Yang keempat, ada strategi ekologi. Pendukung teknik mengasumsikan bahwa dengan diciptakannya lingkungan yang baik, maka perilaku anak akan baik pula. Adapun tempat pelayanan pendidikan bagi anak yang mengalami gangguan perilaku atau tunalaras, yaitu berupa ditempatkan di sekolah khusus, dan ada pula yang dimasukkan ke kelas-kelas biasa, yaitu belajar bersama-sama dengan anak normal. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai kompensatoris anak tunalaras. Kompensatoris secara singkat adalah untuk memfasilitasi anak yang memiliki hambatan, khususnya yang kita bahas sekarang yaitu hambatan pada tingkah laku dan emosi, untuk dialihkan pada fungsi lainnya yang memungkinkan untuk dapat menggantikan fungsi yang hilang tersebut. Program kompensatoris bagi anak tunalaras yaitu Bina Pribadi dan Sosial, merupakan upaya dalam pendidikan formal untuk anak tunalaras supaya dapat bersosialisasi dengan lingkungannya serta dapat mengembangkan diri sendiri dengan optimal. Mengingat kelainan tingkah laku ini banyak disebabkan oleh lingkungan, maka penataan lingkungan merupakan salah satu pendekatan yang perlu diperhatikan oleh guru. Kita setuju bahwa kelainan tingkah laku disebabkan oleh anak itu sendiri, tetapi mungkin itu disebabkan oleh guru atau hasil interaksi antara guru dan anak. Untuk membantu mengurangi permasalahan yang mengganggu anak tunalaras, maka salah satu yang dibutuhkan adalah melalui pemberian bimbingan pribadi dan sosial. Yang dimaksud bimbingan pribadi dan sosial adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu anak gangguan emosi dan sosial untuk mengatasi kesulitan-kesulitan atau masalah yang bersifat pribadi dan sosial sebagai akibat dari kekurangmampuan anak dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Bimbingan sebagai suatu proses mengandung pengertian bahwa kegiatan bimbingan itu bukan merupakan kegiatan yang dilakukan secara kebetulan, insidental, sewaktu-waktu, tidak disengaja, melainkan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, sengaja, terencana, dan kontinu, yang mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan sifatnya, yaitu membantu anak. Maka kegiatan harus cenderung berorientasi dan kondusif dan kemampuan anak atau child center, bukan berorientasi pada pembimbingan atau provider center. Cakupan bimbingan pribadi dan sosial paling tidak berkaitan dengan yang pertama, pembinaan rasa ketuhanan dan budi pekerti. Selanjutnya, membina daya pengenalan diri. Dan ketiga, membina emosi dan pembina kehendak anak serta
yang terakhir membina keterampilan sosialisasi. Tujuan akhir dari bina pribadi dan sosial anak dengan gangguan emosi dan sosial adalah agar mereka dapat memiliki kepribadian yang baik dan dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Bina pribadi dan sosial yang pertama, membina rasa ketuhanan dan budi pekerti. Membina rasa ketuhanan hakikatnya berbicara masalah kualitas keimanan. Kualitas keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku setiap harinya. Cara membina rasa ketuhanan anak gangguan emosi dan tingkah laku antara lain dimulai dengan menanamkan nilai dan norma iman, karena keimanan mengandung nilai dan norma ketuhanan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi perisai dari agresif kejahatan, materi, dan keputusasaan anak dalam hidup. Sifat mudah marah, emosi, agresif, merusak, dan mengganggu orang lain disebabkan karena lemahnya kadar keimanan seseorang, sehingga ia tidak ada rasa takut atas resiko kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, tanamkan pengertian melalui contoh-contoh konkret sederhana bahwa perbuatan melanggar norma agama membuahkan dosa dan akan mendapatkan siksa. Yang kedua, sebaliknya, kepada anak juga perlu ditanamkan pengertian bahwa perbuatan baik dan terpuji sesuai norma agama membuahkan pahala dan akan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Yang ketiga, berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan keagamaan yang praktis dan fungsional. Bimbingan budi pekerti pada anak gangguan emosi dan sosial dimaksudkan agar anak menjadi manusia yang berbudi luhur, sopan, santun, andap asor, dan jujur, disiplin, dan memiliki rasa setia kawan. Bimbingan budi pekerti ini dapat dilaksanakan secara perseorangan maupun kelompok, di dalam maupun di luar ruangan, dapat terpisah maupun terintegrasi dengan bidang studi yang ada di sekolah, seperti PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Di antara bentuk bimbingan budi pekerti seperti menanamkan sikap sopan santun, menganjurkan berpakaian rapi dan bersih, petunjuk menghindari kelahian, menanamkan sikap patuh pada tata tertib keluarga, sekolah, dan atau asrama, menanamkan sikap untuk tidak melanggar nilai dan norma seperti mengambil milik orang lain, merusak milik orang lain, mengganggu orang lain, memperbanyak mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai keagamaan, bimbingan waktu luang, kegiatan kepramukaan, dan lain-lain. Pelatihan kegiatan bakti sosial, membina konsep diri dan pengenalan diri. Adapun membina konsep pengenalan diri, anak tunalaras hidup dalam lingkup sosial. Ia berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Proses komunikasi dengan lingkungannya ini dapat membuat anak tunalaras memahami dirinya dan dapat memiliki konsep diri. Konsep diri merupakan semua ide, pemikiran, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam
berhubungan dengan orang lain. Konsep diri dan pemahaman diri sangat diwarnai oleh hasil dari komunikasi sosial, sehingga pada diri anak dapat timbul penilaian atas dirinya, baik penilaian diri sebagai subjek maupun dirinya sebagai objek. Untuk dapat mendudukkan diri sebagai subjek dan diri sebagai objek, biasanya bertolak dari persepsi diri terhadap kondisi fisik diri, kondisi psikis diri, dan kondisi sosial diri. Dampak dari kehidupan bersama, munculnya perasaan sosial bagi setiap anggota masyarakat. Perasaan sosial akan mempengaruhi sikap sosial seseorang. Perasaan sosial yang altruistis, egoistik, maupun individualistik sama-sama tidak baik pengaruhnya terhadap pembentukan sikap sosial. Adanya sikap sosial yang apatis dan antipati juga tidak baik pengaruhnya terhadap pembentukan sikap sosial. Adanya sikap sosial yang apatis dan antipati juga tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian seseorang. Anak-anak tunalaras perlu dibina perasaan sosial dan sikap sosialnya menjadi lebih positif. Paling tidak, ada 2 aspek yang perlu ditanamkan kepada mereka. Yang pertama, kemampuan mengadakan relasi sosial seperti kemampuan bergaul, bekerja sama dengan orang lain, dan dimilikinya peran sosial yang sesuai dan jelas, kemampuan mengadakan penyesuaian sosial, serta kemampuan mengadakan integrasi sosial. Bentuk kegiatan dalam rangka membina perasaan sosial dan sikap sosial anak tunalaras bervariasi, tergantung pada kemampuan provider. Misal, pelibatan dan berbagai kegiatan bersama. Yang kedua, tunjukkan contoh orang-orang yang mengabaikan kerjasama seperti terisolir, picik pengalaman, tidak mampu, tidak berprestasi, dan sebagainya. Yang ketiga, berikan contoh manfaat hidup bersama, bantu-bantu, gotong royong, ramah, simpatik, mudah, ringan, dan sebagainya. Yang keempat, hindarkan anak dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik peran. Yang kelima, berikan peran yang jelas masing-masing anak dan sebagainya. Hasil akhir dari pembinaan perasaan sosial dan sikap sosial adalah anak dapat bergaul dan bekerja sama dengan orang lain dan kelompok, tahu akan perannya, dan dapat menyesuaikan diri dengan peran tersebut, dapat memahami tugas dan melaksanakan tugasnya dengan baik, bisa memahami batas-batas dari perilakunya, menyesuaikan dengan lingkungan sosial, etika bergaulan, beragama, dan tidak memisahkan diri, tidak rendah diri, tidak berlebihan, serta mampu bergaul secara wajar dengan lingkungannya. Kehendak adalah dorongan atau kekuatan dari dalam untuk berbuat, guna mencapai sesuatu yang dikehendaki, dan menghindari sesuatu yang tidak dikehendaki. Ada bermacam-macam kehendak, antara lain refleks, otomatisme, kebiasaan, nafsu, hasrat, kecenderungan, dan hawa nafsu. Kehendak yang berhubungan dengan jasmani biasa disebut kehendak saja, sedangkan yang berhubungan dengan rohani disebut kemauan. Membina kebiasaan pada mulanya pada suatu proses mengerjakan sesuatu dengan menggunakan pikiran, namun pengulangan secara rutin atas jenis pekerjaan tertentu menjadikan suatu kebiasaan. Kebiasaan yang sudah
berlangsung lama dapat mewarnai kepribadian seseorang. Bertolak dari hal tersebut, anak tunalaras perlu dilatih secara aktivitas kognitif dan konstruktif agar apabila anak sanggup mengerjakannya berulang-ulang dapat membentuk kepribadian yang baik. Misalnya, kebiasaan hidup tertib, aktif, beraktivitas, hidup bersih, hidup sehat, rajin belajar, dan sebagainya. Yang kedua, membina nafsu. Untuk dapat membina bermacam-macam nafsu tersebut melalui cara penanganan mulai dari norma ketuhanan yang tercakup dalam pendidikan keimanan. Artinya, dengan memahami nilai dan norma agama, maka nafsu yang cenderung mendorong orang berbuat negatif dan jahat dapat dicegah. Yang ketiga, membina kecenderungan atau kegemaran atau hobi. Kecenderungan, kegemaran, hobi adalah suatu dorongan yang datangnya relatif selalu timbul. Misalnya, anak tunalaras yang suka mengganggu orang lain yang berjalan sendirian. Dorongan ini apabila tidak dibina maka dapat menjadi tujuan dari kompensasi kondisi kelainan emosinya. Cara membina kecenderungan, kegemaran, hobi antara lain dengan cara mengarahkan pada aktivitas yang positif dan tidak bertentangan dengan nilai norma di masyarakat. Yang keempat, membina kemauan. Kemauan merupakan tenaga jiwa yang memberi ketetapan untuk menepati atau melaksanakan keputusan batin. Biasanya, timbulnya kemauan selalu melalui tahapan timbulnya motif. Perjuangan motif, terjadi keputusan hasil perjuangan motif, dan lahirlah kemauan. Apabila kemauan itu kuat, maka orang yang bersangkutan akan bertanggung jawab, disiplin, menepati janji. Sedangkan bila kemauan itu lemah, maka yang bersangkutan kurang bertanggung jawab, melanggar janji, dan mudah terpengaruh. Membina kemauan anak tunalaras adalah melalui menyalurkan kemauan itu ke kegiatan yang positif, berikan hadiah dan hukuman yang sesuai. Biasakan berbuat baik guna membentuk kata hatinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.